أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,
Oleh sebab itu, wanita yang soleh ialah mereka yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan lusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan peringatilah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu sekali-kali mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RDTV yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan, sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, hidup dan kehidupan sesuai dengan tugas dan profesi kita masing-masing. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita haturkan kepada yang kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut beliau yang telah membawa syariat Islam ke dunia ini, membawa peradaban kita umat-umatnya kepada peradaban yang lebih baik. Pemirsa yang budiman, senang sekali sore ini kita berjumpa kembali pada acara dialog Mutiara Ramadan yang berkaitan langsung dengan tema-tema dengan kehidupan kita di sekeliling kita, mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Bersama saya Ahmad Muhtarami SAI, adapun tema bahasan kita pada sore hari ini adalah membangun karakter bangsa. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Sultan Bahari, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaran ini terselenggara atas kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan RBTV Kebanggaan Kita. Dan langsung saja Ustadz berkenan dengan tema kita pada hari ini, yaitu membangun karakter bangsa. Pengertian karakter menurut Ustadz sendiri dari tinjauan sendiri seperti apa Ustadz? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang karakter, memang di kamus bahasa Indonesia itu belum ada namanya definisi karakter. Tapi karakter itu selama saya ketahui artinya watak. Watak, perilaku, kemudian akhlak, budi pekerti. Nah, kalau kita bicara tentang watak atau perilaku, tentunya berkaitan dengan diri kita sendiri, diri perorangan, dan juga ada watak yang menyangkut kebersamaan atau sekelompok. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, membangun karakter bangsa, tentunya kumpulan dari pribadi-pribadi yang tinggal di bangsa ini. Nah, karakter ini yang perlu dikembangkan, yang perlu dibangun. Bak karakter seseorang itu sangat berbeda. Nah, oleh karena itu untuk menyamakan karakter perlu pelatihan, perlu kebiasaan, perlu bimbingan, perlu namanya pendidikan informal, pendidikan keluarga, formal, non formal.
Nah, artinya bahwa karakter itu perlu dibangun. Dan bisa kalau karakter itu tidak dibangun, dia bisa menjadi krisis karakter. Sebelumnya Ustaz tadi dibahas masalah pembangunan karakter itu dari informal dan formal serta non formal. Itu gimana penjelasannya? Iya betul. Jadi pribadi kita ini kan mulai dilahirkan, mulai dari masa bayi. Sebenarnya bagusnya karakter itu sudah dibangun waktu kita masih bayi, atau setidaknya waktu kita sudah mengenal sesuatu. Waktu, kalau istilah sekarang ada PAUD, ya, kemudian ada taman kanak-kanak, ada lagi SD, kemudian SMP dan seterusnya. Itu melalui formal. Kalau informal itu artinya karakter itu dibangun mulai dari keluarga, kemudian dari lingkungan, kemudian formal itu melalui sekolah-sekolah, kemudian non formal melalui lembaga-lembaga, termasuk kalau anak-anak PAUD, kumpulan pemuda, kumpulan wanita, organisasi-organisasi, itu namanya non formal. Nah, kalau masih anak-anak ya dididik atau diajarkan karakter itu di informal, di keluarga lingkungan. Sebelumnya Ustaz, dari beberapa pembagian dari pembentukan karakter ini, yang lebih mencolok, yang lebih mendukung untuk membangun karakter pribadi yang lebih baik, yang dimulai dari mana? Dari informal atau formal atau non formal? Ya memang keluarga itu madrasah awal. Keluarga itu madrasah awal. Artinya anak itu dididik sebelum dia sekolah yang formal, informal dulu di keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu sangat mendasar dalam membangun atau menciptakan karakter, terutama karakter anak. Nah, di rumah tangga tentunya yang paling dominan itu adalah ibu. Biasanya anak itu paling dekat dengan ibu, karena ibu yang banyak bergaul dengan anak-anak. Dan kalau kita perhatikan, kasih sayang ibu itu sangat tinggi. Makanya dalam Islam ya, ada seorang pemuda bertanya, kepada siapakah kita harus hormat atau hormati? Maka Nabi menjawab, 3 kali untuk ibu dan 1 kali untuk ayah. Oleh karena itu ibu itu sangat dominan dalam mendidik anaknya, terutama dalam menciptakan karakter anak. Ya. Selanjutnya Ustaz, kalau dari formal, terkadang manusia ini yang telah mendapat ilmu formal dengan pendidikan, tapi terkadang dalam pembangunan karakter itu kadang agak menyimpang dari apa yang diinginkan dari kegiatan formal sendiri. Gimana Ustaz menanggapi itu? Ya, sebenarnya informal tadi yang harus dilakukan itu didahului dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, kebiasaan ini di rumah tangga sebelum kita ke formal. Itu misalnya kalau masuk rumah, assalamualaikum dulu. Kemudian kalau pamit, kalau mau pergi juga pamit, cium tangan ibu, assalamualaikum dulu. Kalau lewat orang tua harus nunduk. Ya. Kalau salaman, mencium tangan. Nah, ini kebiasaan ini itu sebenarnya menanamkan karakter. Anak itu akan meniru kebiasaan-kebiasaan ini, dan nantinya pada waktu dewasa dia akan mengamalkan kebiasaan yang telah dicontohkan oleh keluarganya atau ibu bapaknya di rumah. Nah, kembali kepada formal, ya formal itu biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Itu dengan tata cara membuat peraturan disiplin di sekolah-sekolah. Ada namanya, kalau itu dilanggar maka dia akan dihukum. Nah, kalau dia dilaksanakan atau baik, maka dia akan diberikan reward atau hadiah, ya itu. Nah, ini juga dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, pendidikan itu yang menanamkan
karakter itu kepada anak-anaknya atau kepada siswa-siswanya atau kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, aturan-aturan itu yang yang harus dilakukan oleh siswa atau mahasiswa itu menjadi pendidikan karakter. Nah, itu bila dilakukan maka pribadi siswa atau mahasiswa itu akan baik karena apa? Karena sudah ditanamkan karakternya di lembaga, di sekolah-sekolahnya atau di perguruan tingginya. Tapi selanjutnya Ustaz, ketika di sesi informal dan formal telah didapat karakternya yang lebih baik, ketika menginjak ke dewasa, terkadang yang telah dibina dengan baik itu agak sedikit menyimpang. Apakah itu termasuk dalam terjadinya krisis dari penyimpangan karakter itu sendiri, Ustaz? Iya, memang karakter itu perlu dibina. Kalau tidak dibina dia hilang. Nah, hilang itu kita sebut krisis. Jadi, kalau krisis karakter itu rusak. Seperti contohnya orang korupsi, sering bohong, menipu, memainkan timbangan. Kalau kita beli mau timbangan yang banyak, kalau jual timbangan dikit. Nah, itu krisis karakter. Nah, krisis karakter ini disebabkan oleh mungkin atau disebabkan oleh hal-hal yang lain, termasuk lingkungan atau kondisi di rumah tangga itu sendiri. Sebab begini, di rumah tangga kadang-kadang jujur, baik, aman, tapi karena pengaruh istri, si anu tuh Mbak si anu ada papa, golongan sama dengan papa, tapi dia sudah beli Pajero, minimal Innova. Papa sudah pangkat tinggi tapi masih pakai sepeda motor Meo misalnya. Nah, itu dorongan ini yang merusak karakter, ya, sehingga karakter yang baik yang sudah dibina dilakukan itu menjadi rusak sehingga menjadi krisis karakter. Makanya orang yang korupsi itu kadang-kadang didorong oleh situasi kondisi keluarga yang ada di rumahnya. Ya. Kalau seandainya untuk ini Ustaz, kalau tadi terjadinya krisis karakter dan pribadi. Nah, selanjutnya untuk mencegah terjadinya krisis itu seperti apa? Ya, itu yang perlu kita sampaikan karena kita bicara soal agama. Yang paling banter itu ya ajaran agama, terutama sholat. Inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu akan menjadi rendah bila dia melaksanakan sholat. Sholat itu sangat bagus dan inilah ibadah yang paling utama dalam Islam. Kemudian orang yang sholat tidak akan menjadikan orang lain itu remeh, tidak membenci orang lain. Dalam hadis dikatakan taral mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamathalil jasadil wahid izastaka udun tada'alahu bisyahri wal huma. Kata Nabi, lihatlah orang Islam itu saling sayang menyayangi, saling taat mentaati, saling rendah hati. Dan orang Islam itu merasa saudaranya itu seperti satu tubuh. Satu tubuh. Bila sakit satu tubuhnya, anggota tubuhnya, maka seluruh badan akan merasa demam. Nah, itulah persatuan. Itulah karakter yang dididik oleh Islam. Bila itu dilakukan, maka insya Allah karakter ini akan menjadi milik kita dan menjadi milik bangsa. Bila karakter ini sudah dilakukan, sudah membangun karakter ini yang baik, mudah-mudahan karakter pribadi yang kita lakukan sudah baik, mudah-mudahan itu akan menjadi karakter, membangun karakter bangsa yang lebih baik. Ini yang perlu barangkali kita terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Salat itu sangat dominan dalam mencegah kemungkaran dan keburukan. Ya. Soalnya Ustaz, dalam pembangunan bangsa kita seperti pada saat sekarang ini, menurut Ustaz sendiri, pundak yang lebih dominan yang harus dipikul adalah pada generasi kemana, Ustaz? Apa generasi dari segi formal atau dari informal atau dari lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang kita harapkan bahwa generasi ini yang akan membangun bangsa ini generasi muda.
generasi muda yang akan datang yang berkarakter. Nah, yang baik, yang berkarakter yang baik. Oleh karena itu, bila negara ini dipimpin oleh seseorang yang berkarakter yang baik, insya Allah bangsa ini akan maju. Kita ketinggalan kadang-kadang karena apa? Karena kita tidak memiliki karakter yang baik. Tidak didukung dengan massa. Iya, sehingga kita krisis karakter. Terjadilah korupsi. Indonesia termasuk negara yang sangat besar korupsinya. Nah, itu menghilangkan karakter. Nah, oleh karena itu, untuk membangun karakter, mari kita laksanakan. Sebenarnya di negara kita ini sudah ada pedoman Pancasila. Dan 5 dasar negara itu sudah, bila kita lakukan dengan baik, insya Allah kita sudah memiliki karakter dan akan menjadi berkarakter yang baik dalam membangun bangsa ini. Yaitu kira-kira begitu. Ya. Terakhir, selanjutnya Ustaz, ada yang saran yang ingin disampaikan kepada pemirsa RBTV kita berkenaan dengan materi yang barusan saja kita bahas? Ya, barangkali ya kita sampaikan kepada seluruh anak bangsa, seluruh pemuda, terutama di Provinsi Bengkulu ini dan pemuda pada umumnya, mari kita melaksanakan ajaran agama. Pancasila itu menjadi dasar negara. Dasar negara Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kepada pemuda, kepada seluruh rakyat bangsa kita, mari kita amalkan 5 sila Pancasila ini. Bila kita mengamalkan 5 sila dari Pancasila ini, maka kita akan memiliki karakter, dan karakter ini yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, terutama yang beragama Islam, karena kita rakyat Indonesia atau penduduk negara kita mayoritas beragama Islam. Bila itu kita lakukan, Pancasila kita lakukan, dan kita tekankan melaksanakan ajaran agama, mudah-mudahan karakter bangsa kita akan terbangun dan bangsa kita ke depan akan lebih maju, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Demikian pemirsa perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kepada Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Muhtarami beserta narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Sultan Bahri MPD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan dialog kami esok hari pada jam yang sama, dan selalu tonton dia siaran kita RBTV, TV Kebanggaan kita Jamkoha. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih.